Selamat datang di Seru Podcast episode kesekian. Bersama saya Robi Olabdi selaku host dan penulis kreatif di Seru Podcast. Di episode kali ini kita kebetulan kedatangan pemuda kreatif lagi dari Tebing Tinggi. Beliau ini bekerja di bidang kreatif, di bidang desain dan juga menyediakan jasa pembuatan konten kreatif di seputaran Tebing Tinggi. Nah, tanpa berlama-lama dan basa-basi lagi, kita sambut saja ini pemuda ini bernama Maulana Fadil atau sering disebut dengan Bang Kibo. Beri tepuk tangan meriah untuk Bang Kibo. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Seperti podcast biasa-biasanya, gimana kesehariannya Bang Bu? Ya, gini-gini aja lah, biasa. Kalau orang kreatif itu kerjanya dia nggak nentu. Kadang Kerja satu harian bisa kerja terus. kadang satu harian itu proyeknya besar gajinya. Ya. Kadang-kadang habisin satu bulan. Duit satu hari dipakai untuk satu bulan ya. Asli. Bisa nggak sih kenalin dulu Bang Fadil ini siapa sih sebetulnya? Bekerja di bidang apa? Aku taunya cuma seputar kreatif aja ya, dunia kreatif. Karena kemarin juga kayak jasanya untuk desain pembatas bukuku selama sunyi masih menyala dan kualitasnya cukup bagus. Boleh nggak Abang ceritain apa sih kegiatan Abang di dunia kreatif ini seperti apa sih? Dari awal itu sebenarnya aku sebagai desainer grafis. Desainer grafis. Karena dulu sekolah desain ya. Di SMK? Di SMK 1 Tebing. SMK 1 Tebing Tinggi, jurusan DKV. DKV. Tahun 2014. Berapa ya? 2014 lah. 2000 enggak lah. Masuk ya? Masuknya ya 2013 2014 ya. 2014 ya. 2013. Kayaknya zaman-zaman segitu nggak banyak deh sekolah yang DKV. Nah, kebetulan di Sumatera Utara itu sekolah satu-satunya yang jurusannya DKV. Iya. Setauku Pulau Sumatera itu juga karena di Aceh jarang kutemui yang jurusan Yang DKV banyak itu multimedia. Iya, multimedia ya, gitu-gitu. TKJ. Gitu-gitu. Jadi ya itu ada pelajarannya juga sih nggak desain. Tapi dia nggak terlalu banyak Nggak terlalu banyak. mata pelajarannya. Oh ya, yang multimedia ya. Yang multimedia. Kalau DKV ini berarti ininya lebih spesifik orang itu, Lebih spesifik karena kan serius. dari jurusannya aja udah desain komunikasi visual. Oh ya, berarti memang tupoksinya untuk itu. Iya. Dari sekolah SMK habis itu Habis itu pengen lanjut kuliah cuma gagal waktu itu. tapi sempat daftar kuliah. Jadi mutusin untuk kerja. Mutusin untuk kerja. Pertama kali kerja itu aku di percetakan. Percetakan. Boleh tahu namanya percetakannya? Di Masih ada sekarang? Masih lah. Masih. Di Fahmi Advertising. Fahmi Advertising. Iya. Di Tebing Tinggi juga? Di Tebing Tinggi. Di Tebing Tinggi Itu juga. baru tamat ingat sih. Hmm. Waktu itu masih gaji 800.000. 800.000. Tapi oke lah ya. Untuk Kalau yang ini ya, yang baru tamat sekolah ya, betul. Pada Dari nganggur ya. situ belajar, akhirnya kita bukalah sendiri sampingan. Oh, oke. Terciptalah Creative project. Ya. Awalnya itu ya sama di bidang desain, di bidang advertising, di bidang cetak-cetak. Ya, tapi sekarang itu udah menerima jasa yang lain juga untuk pembuatan konten gitu-gitu. Ya sekarang kita kembangin lagi, jadi kita terima untuk kelola sosmed sih namanya. Kelola sosmed. Jadi kalau ada kan kadang orang tuh nggak sempet tuh buat Betul, konten. betul. Kadang kan owner Ya. banyak yang dipikirin, kayak Betul. ngurusin anggota, ya kan, ngurusin karyawan, Iya. ngurusin gaji. Asli. Nah jadi kita tuh nyiptain jasa kelola sosmed itu untuk mempermudah juga sebenarnya, dengan budget yang nggak terlalu mahal. Oh, harganya Cocok miring lah, lah ya, gitu cocok. Ramah di kantong ya. Untuk UMKM cocok. Karena mereka butuh promosi, mungkin budgetnya minim Iya, ya. dan yang kita tahu ya di bidang ini tuh kan masih sikit nih di tebing. Di Tebing Tinggi masih potensial lah ya. Masih potensial, masih sikit lah. Pelaku-pelakunya tuh masih sikit. Iya. Dan sekalipun ada itu budgetnya lumayan mahal. Nah jadi kita
gimana caranya biar supaya si UMKM ini juga bisa mempromosikan usahanya melalui media sosial dengan harga yang murah, dengan harga yang lebih terjangkau. Ini ada IG-nya nggak? Instagramnya ada. Instagramnya apa? @creativeproject. @creativeproject.id. Berarti red card-nya bisa dilihat di situ ya. Kalau ini memang kita lagi baru, kalau memang apa nanti kita kirimin si red card-nya. Belum. Oh, red card-nya nggak ada di postnya? Belum. Belum. Memang masih fresh. Oh gitu. Baru buka ini, baru tadi buka rupanya. Kan tadi dari advertising nih. Iya. Terus kita ngembangin. Gak, yang jasa kontennya baru kapan? Terpikirnya tadi sore enggak? Tadi juga dong. Tadi pagi. Tadi juga lah. Baru jalan berapa bulan ya? Oh, 3 bulanan ya? 3 bulanan. Berarti red card-nya kalau mau DM aja berarti ke @creativeproject.id. Baik. Selanjutnya, mungkin Abang nggak ada keresahan juga tentang dunia kreatif di tebing tinggi ini. Apa sih kendala terbesarnya anak-anak tebing tinggi ini, kok mereka kayak nggak mau gitu untuk berada di ranah ini gitu? Sebenarnya bukan nggak mau ya, pelakunya itu banyak sebenarnya. Cuma kurang solid aja sih. Kayak nggak ada satu wadah yang memang betul menampung semua anak kreatif. Bisa sharing-sharing kan, bisa buat komunitas juga. Curigaku orang ini mungkin geraknya individual gitu. Iya, jarang yang mau berkolaborasi dengan orang lain. Karena mikirnya nanti bagi-bagi jatah kan. Padahal kan sebenarnya ya rezeki udah masing-masing. Betul, asli. Dengan berkolaborasi mungkin proyek yang lebih besar bisa lebih mudah didapatkan. Mungkin di luar tebing kita bisa dapat. Betul, asli. Karena kan mungkin si kawan ini punya link apa gitu, kita punya link yang mana gitu. Dan setiap orang kan pasti punya kelebihan. Betul. Partner sekarang, aku mau tanya partner sekarang juga. Aku tahunya partner sekarang itu tebing tinggi drone, ya. Nah, jadi awalnya yang untuk ke sosmed jasa kelola sosmed ini. Jadi sosmed kamu mau bahasa Inggris tadi kan? Sosmed handling. Takut selip ya, malu. Jasa kelola sosmed. Kebentuk itu awalnya nongkrong sih. Nongkrong jumpa kawan-kawan kreatif yang lain dan ternyata dia buat konten gitu. Ya. Dan aku bisa ngedesain. Jadi kenapa kita nggak collab aja? Betul. Satu produk baru di Creative Project, ya itulah jadilah itu jasa kelola sosmed ini. Jasa kelola sosmed. Alasannya untuk rekrut dia karena ada kelebihan itu dan dia punya drone. Itu aja, sesimpel itu. Kalau ada orang lain yang punya drone mungkin rekrut orang lain. Ya dia punya device dan skill juga. Paham. Karena belum tentu ya orang punya device punya skill ya. Betul. Belum tentu ya. Kalau keresahannya apa lagi? Selain kolaborasi tadi, orang ini kolaborasi. Keresahannya mungkin balik lagi ke peran pemerintah. Kurang peran pemerintah. Kayak kurang merangkul gitu. Iya. Anak-anak muda kreatif ini. Padahal kayak sekarang aja kita tengok kan banyak tuh acara-acara anak-anak muda kreatif, kayak acara musik, showcase, undang-undang narasumber gitu-gitu kan. Tapi jarang dilibatkan anak-anak kreatif ini. Cuma dipakai jasanya aja. Iya. Jarang dikulik sisi mereka gitu. Seharusnya kan sebagai pemerintah seharusnya ya didorong lah anak-anak muda kreatif ini kan, lebih dibantu, lebih disupport, kasih ya minimal kasih device lah gitu, kasih kamera gitu lah. Betul. Karena tujuannya ini juga kan untuk tebing juga kan, bawa nama tebing kan. Dan media-media sekarang kan banyak tuh yang ngepromosin tebing. Iya. Kayak tebing tinggiku, iya. apa gitu kan. Termasuk tadi tebing tinggi drone. Kan mau ngepromoin tebing juga. Iya. Tebing tinggi drone ya. Sudut-sudutnya nggak bisa di shoot sama orang tebing tinggiku atau di tebing tinggi ya. Bisa juga sebenarnya. Bisa juga. Apalah yang beda? Apalah yang bedakan si kawan itu? Jangan kayak gitu. Tebing ini kecil, Bang. Tadi baru aja dibilang pengen ngerangkul, ini udah. Iya. mungkin yang di shootnya hal-hal yang nggak ke spot sama orang itu mungkin. Iya. Spot-spot unik yang ada di tebing gitu. Ataupun spot yang sama dengan kreativitas yang berbeda. Oh, bisa. Kalau untuk program pemerintahnya sendiri, ini pemerintah tebing ya? Pemerintah tebing yang dibahasnya. Kalau untuk pemerintah pusat, perlu nggak kira-kira support dari pemerintah pusat gitu? Perlu lah. Perlu ya. Karena semalam itu mereka juga buat animasi ya.
yang keren kali itu ya. Yang keren kali itu. Budgetnya yang gila-gilaan dah ya. Budgetnya, aku dengarnya rumor-rumor aja sih, budgetnya miliaran ya. Menurut abang lah itu worth it nggak? Dengan kualitas budget grading, segitu? dengan kualitas grading seperti itu, kayaknya worth it sekali. Wah, Kayaknya worth it sekali itu. sepertinya dia main aman. Iya. Kualitas animasinya sangat smooth gitu ya. Abang pernah lihat yang ini Incredibles gitu-gitu, Megamind gitu-gitu. Koko lah Koko. Iya. Kan setara itu dengan ini kualitasnya, setara Nah, dengan itu Hollywood. Ya. Enggak, sebenarnya kan kalau dari segi kualitas ya, itu nggak mempresentasikan sebuah bangsanya loh, aku bilang. Karena anak-anak muda dan kreator-kreator animator itu ada kok yang lebih bagus. Kenapa nggak dipakai gitu? Yang kemarin yang nembus berapa juta Jumbo. Jumbo kan bagus sekali itu kan sumpah. made in Indonesia. Iya, made in Indonesia. Asli. Kenapa nggak dipakai gitu? Jadi kan bukan karena Indonesia tuh nggak mampu, enggak. Aku curiganya proyeknya buru-buru kali. Itu satu. Udah gitu ya kita tahu lah bagaimana Indonesia ini kan. Apa tuh? Dia mau main aman juga. Jangan dipancing lah. Dia mau main aman juga. Kayak tugas anak sekolah gitu kan. Yang seminggu harus dikumpul gitu. Siap nggak siap kumpul. Kalau tadi budgetnya nggak segitu ya mungkin ya orang Indonesia maklum lah gitu. Netizen maklum. Ini dengan budget yang segitu. Dan di compare sama animasi-animasi yang Indonesia yang buat yang sekarang tuh bagus kan. Iya. Jadi kayak terlalu ketimpangannya tuh jauh kali lah. Tapi aku baru baca berita lagi. Rupanya ini udah beralih gitu, bukan pemerintah yang buat. Ada PT-nya sendiri yang buat, cuma budgetnya memang sekian miliar gitu. Ada PT-nya sendiri kayak mau lepas tangan gitu. Si pemerintah. Enggak, aku nggak jemput itu ya. Kayaknya iya, karena kepala malu ya. Karena kan udah diprogramkan untuk tayang di semua ini, nggak mungkin diedit lagi kan. Proyeknya udah finish lah gitu. Jadi kayak lepas tangan. Kalau dengar dari statement si apa namanya produsernya, ya katanya itu keterbatasan waktu. Karena waktu itu ya. Maksud aku kenapa nggak dibuat dari awal-awal? Iya, gitu kan. kalau planningnya panjang. Betul. Dari 17 kemarin lah. Iya. 17 sebelumnya lah. Kalau memang ada proyek ini kan. Kan bisa. Iya, karena proses yang ku tahu kan Jumbo dibuat bertahun-tahun juga. Betul. Nggak dalam waktu singkat dibuat. Tapi ya mungkin ide itu kan kadang tiba-tiba muncul nih. Mungkin siapa gitu kan ketemu ide, entah pas dia lagi ketemu ide gitu kan. Oh, aku pengen buat animasi. Tapi waktunya mepet diserahin dan si produser ini nyanggupin. Bisa kok, kita bisa. Tapi dengan hasil yang seperti apa nggak tahu kan. Tapi ini udah tayang di bioskop ya? Udah sebulan penuh ini ya? Ya, di booking bioskop ya untuk tayangin itu. Abang nonton nggak? Bagus loh, bagus ini. Jalan ceritanya bagus. Mereka menyelamatkan bendera merah putih ya. Ya. Abang udah nonton nggak? Belum. Enggak. Udah. Enggak terlalu ini. Enggak terlalu ke bioskop ya. Enggak nonton. Apa gara-gara animasi ini ya? Tapi bagus, program pemerintah bagus. Bagus lah. Kami mendukung pemerintah. Maju terus pemerintah Indonesia. Kau mau bilang tebing tinggi. Tebing tinggi kenapa rupanya? Aman ya, tebing tinggi aman lah. Tapi itu kota yang paling aman kayak daripada Medan. Aku Aceh bebas. Jelek-jelek kan kota orang lain. Aku asli tebing. Kalau bergelut di dunia kreatif berarti dari lulus sekolah 2017 sampai dengan sekarang ini. Udah berapa tahun berarti, Bang? 10 tahun lah. 10 tahun lah. Udah tahu seluk-beluknya gimana ya kan. Gitu-gitu aja sebenarnya. Pahit manis dunia ini kan udah tahu. Banyak pengalaman yang bisa di-sharing. Tapi banyak sih orang-orang keren di tebing, cuma nggak ke expose aja. Oh gitu. Nah, kalau untuk adik-adik di SMK kan tadi SMK bilangnya. Di SMK itu ada nggak sih yang mau diplanningkan untuk dirangkul gitu atau lepas tangan aja gitu dari abang-abangan di SMK-nya gitu? Kalau untuk aku sendiri nggak ada sih, nggak ada kayak cuman ya. Maksudnya alumni
Iya, alumni, adik-adik kelas Adik-adik misalnya. kelas gitu ya. Selama kamu masih sekolah lah kemarin itu. Kelas 3 misalnya kan ada kelas 2, kelas 1. Pasti kita Ada. Heeh. Beberapa aja, karena gimana ya, nggak semua yang berada di situ tuh minatnya di situ. Oh, gitu. Kadang-kadang ada yang sekolah aja. Iya, kalau memang dia minat, kita ajak, kita rangkul juga. Berarti di sekolahnya memang nggak ada secara kolaborasi atau komunitasnya nggak didukung gitu dari Enggak. sekolah ya. Ya udah tamat kok, ya udah terserah Oh gitu. gitu. Kayak wajib aja kan. Sekolah berapa tahun wajib. Itu aja yang dihabiskan gitu. Tapi ada kepengen nggak untuk merangkul adik-adik ini? Pengen lah. Pengen. Makanya itu tadi, kalau kok ada wadahnya, ada komunitasnya, terekspos lah nih. Oh ternyata Betul. ada satu Iya, wadah iya, untuk pemuda kreatif tebing. Ya kita nggak pala nyari-nyari, pasti mereka Lebih terarah gitu ya. lebih datengin kita kan. Ya, lebih karena udah lebih terekspos ya. gitu. Talk of Dan mereka sampai- langsung tamat sekolah, aku mau ke abang itulah ada Oh komunitas nanti ini. kita gabung kemari gitu. Ya. Dan mungkin itu bisa juga didukung oleh pemerintahnya sendiri Bisa. gitu. Bisa dibuat wadahnya bisa sendiri. dan Ya. harus lah sebenarnya. Ya. Pemerintah berkolaborasi dengan sekolah, terus unit-unit sekolahnya itu bisa ke Kalau situ. nggak salah kemarin tuh ada sih. Ada programnya. Ada programnya. Apa namanya? Gedung kreatif gitu. Serius. Jadi nggak Serius. gedungnya? Sampai sekarang belum. Belum tahu gedungnya. Mungkin ada gedungnya, Ada, cuma nggak nanti tahu di gitu mana. kan. Cuma nggak tahu di mana Ya. gitu. Nggak masuk Google Earth di situ. Apa lagi nih bang? Keluhan abang tentang ini, tentang dunia kreatif ini. Keluhan. Ada lagi? Lokernya sih masih agak susah Loker, di tebing. iya. Iya kan? Jangankan di tebing, kadang-kadang di manapun ya, loker untuk dunia kreatif kayaknya kalau nggak individual itu akan sangat jarang gitu. Enggak lah. Kalau menurutku, Iya. kalau di luar justru mereka udah banyak yang aware. Oh gitu. Coba abang tengok loker-loker di luar tuh pasti sekarang udah nyari content creator, Ya. nyari graphic Betul. designer. Tapi kan yang dicari itu memang orang yang udah settle, Iya. yang udah settle di situ Iya, maksudnya. iya, Iya. udah berpengalaman. Memang udah punya proyek sendiri, Iya. punya produksi sendiri gitu. Gitu-gitu mungkin. Jarang aku lihatnya memang orang dari nol direkrut untuk jadi itu. Jarang, sangat jarang gitu. Nah, untuk di tebing sendiri kalau yang untuk yang tadi yang loker itu masih jarang juga berarti. Jarang lah. Jarang Jarang. kali. Kalau mau dikulik lagi, kira-kira kenapa sih? Ya belum aware, Belum aware. belum tahu, Belum kayak aware. masih pada gaptek. mungkin. Oh, paham. Belum tahu ini apa sih gitu. Oh, ngapain sih Emang anak-anak perlu ini? buat konten Iya. gitu. Apa Iya. apa bisa meningkatkan omset? Barangku laku-laku aja kok katanya. Oh, paham. Padahal dengan adanya konten-konten itu mungkin orang lain ya yang di luar tebing pun tertarik dengan ini ya. Iya. Barang kita kan. Karena secara marketing itu perlu sih menurutku. Perlu kali. Copywriting sama produk apa namanya? Nah, itu jadi kita perlu edukasi juga Kemasan sebenarnya. produk itu, Pak. Makanya kita ada juga sih konten-konten yang edukatif soal itu. Konten edukatif. Iya, Tentang? kayak seberapa penting branding Oh gitu. ya. Itu harus sih. Mungkin dengan adanya konten itu masyarakat bisa mudah-mudahan lebih aware ya, lebih sadar dengan pentingnya branding gitu. Daripada jualan-jualan capek karena- sampai tua. Kita kan harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Kalau nggak asli ya sekali. kita nggak bisa survive. kan. Asli, dunia dinamis ya, Iya. berubah-ubah ya. Kalau kau nggak bisa ngikutin zaman ya nanti kok ketinggalan sama yang lain. Ini aja sih sesimpel ini. Pas datang TikTok Shop sama Tokopedia, toko-toko yang offline itu udah pada- ya Pada demo tuh. pada besar-besaran. demo dan beralih semuanya jual barang ke situ kan. Iya. Sekarang Rata-rata. tank. Yang nggak jualan ke situ pasti akan sangat jarang ininya pengunjungnya. Paling yang ngunjungnya Ya, ya. kayak kita beli gantungan kunci, gantungan apa namanya, gantungan baju aja sekarang udah di marketplace kan, Iya. udah di e-commerce. Semua kayaknya kebutuhan pokok pun Iya, gitu. karena ya satu memang memudahkan. Mudah kan. Kita nggak pala Asli. capek cari barangnya gitu. Kadang ada juga yang dia nggak ada di kota ini dan cuma ada di sana. Ya dengan adanya itu kan memudahkan. Jadi kalau kita nggak bisa transisi ke situ, ya kita ketinggalan sama Betul. mereka. Nah, pemahaman ini ya yang mungkin akan Ya. ditanamkan kepada ini Ya, kita perlu pelaku-pelaku edukasi lah.
pelaku-pelaku usaha yang ada di tebing tinggi gitu. Untuk proyek kedepannya apa nih, kreatif project yang mau dibikin lagi kira-kira? Project ke depannya. Proyek Mungkin ngembangin ini aja dulu soalnya masih baru kan. Untuk kelas edukasi yang seperti tadi ada nggak kira-kira? Kelas edukasi itu kelas desain kita gitu-gitu. kelas desain belum kepikiran. Belum kepikiran. Cuma kalau kelas untuk edukasi kita dari medsos saja. Dari medsos saja buat konten rutin Iya. gitu. Biar ada ini juga ya, ngisi-ngisi konten di Iya, situ. betul. Biar ada portofolionya. Dan bermanfaat juga. Asli. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma aku pengen ngulik lagi nih secara pribadi gitu. Menurut Abang, kadang-kadang ada orang yang susah untuk kolaborasi dengan orang lain gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa gitu rela atau ada kerelaan untuk berkolaborasi dengan orang lain? Penghasilan kita bisa dibagi-bagi. Kan kalau kolaborasi dengan orang itu banyak kepala yang ada di situ gitu. Iya, betul. Banyak kepala dan banyak ego juga. Iya, banyak egonya pasti. Dunia kreatif kayaknya orangnya ego-ego semua. Iya. Kayaknya kesenianku yang paling tinggi ini, teknikku ngedit yang paling aktual. Nah, jadi kolaborasi itu sebenarnya kita cari apa yang nggak ada di diri kita dan gitu. ada di orang lain, Paham. baru kita berkolaborasi. Tapi kalau ibaratnya kau udah bisa ini dan kau berkolaborasi dengan orang yang bisa itu juga sama, ya untuk apa? Iya, betul. Jadinya bentrok ya. Nah, makanya kayak aku tadi kan, kayak aku bisa ngedesain dan iya. ada temen yang bisa buat konten. Iya. Nah, bisa mungkin ada dia bisa apa namanya untuk model, pandai ngejelasin produk gini-gini. Ya udah kita berkolaborasi dengan kayak gitu. Jadi kan saling melengkapi. Paham. Itu sih. Berarti kalau untuk yang saling melengkapi ini nggak banyak kepala yang harus didengarkan ya? Karena punya tugas masing-masing gitu. Iya, betul. Aku Karena urusan ngedit ya, gitu. karena ibaratnya gini, aku ngasih tahu abang, tapi aku hal itu nggak tahu kan, pasti aku nggak mau terima dong. Nggak mau terima. Kau siapa? Ya udah, aku gitu. percayain yang kau untuk urusan ini, kau percayain aku untuk urusan ini. Kalau untuk kepuasan, Kalau kepuasan ya kita kan bisa nilai dari proyek-proyek yang dikerjain dia sebelumnya kan. Kita dilihat dulu berarti backgroundnya siapa. Kita tengok track recordnya kira-kira masuk nggak di style kita gitu. Ini orang bisa nggak dipakai kan gitu. Oh gitu. Berarti siapapun boleh berkolaborasi ya dengan kreatif project. Boleh. Siapapun anak-anak tebing Boleh, tinggi. silakan. Kita open apa BO. Jadi jelek brandingnya open WO. Nah, open collaboration ya sama siapapun ya. Mungkin kawan-kawan yang mendengarkan teman-teman cerita di sini ada yang mau gabung dengan kreatif project, kalian punya bakat apa silakan ditunjukkan ya. Dan kemarin kan sempat ada tawaran juga kan ke Bang Robi kalau nggak salah. Tawaran apa nih? Oh, Jadi, untuk nulis ya. Iya, jadi scriptwriter kan. Scriptwriter asli. Mending jadi ghostwriter aku. Kayaknya kemampuan gue gak di situ deh. Kayaknya. Ya mana tahu kan bisa membentuk Mungkin ya. suatu agensi lagi. Iya, mudah-mudahan ya. Jalan ke depannya. Awalnya kan gitu, memang nongkrong dulu. Habis itu berteka. Terus itu pinjam duit. Habis itu berantem, nggak nongkrong lagi. Begitu sih siklus pertemanan. Cuma ya dalam kolaborasi itu pasti ada clash lah, kita bilang ya. Tahu kadang ada begaduhnya, kadang ada yang nggak cocok. Cuma itu ya baik lagi ke cara kita menanggapinya. Iya. Atau dari tujuannya sih, Ya. tujuan awal apa gitu. Komitmen lah. Komitmen dari ya, awal. betul. Kalau emang kita masih satu tujuan, Iya. masih ya udah kita pengen mencapai ini dan belum tercapai. Ya Iya. udah barengnya aja. Biasa kok, kalau begaduh itu biasa. Iya. Cuma balik lagi ke tujuannya. Kok maunya apa sih? Gitu. Ya. Kalau untuk pembagian ada nggak kelas di situ? Di situ lah paling ya. Untuk pendapatan ya, paling di situ kelasnya. Ya kami karena ini masih berdua, ya udah bagi rata aja. Bagi rata 50-50 ya. Aman aja nya kalau aku. Iya. Kalau tambah kepala baru bingung. Untuk rekat tadi berarti harus di DM dulu sama kawan-kawan ini. Iya, kalau ada yang berminat kabarin aja. Kabarin aja. Kalau untuk printingnya sendiri segala hal berarti
untuk printingnya sendiri? Apa aja sih untuk kita nggak bisa cetak uang, nggak bisa. Oh, iya. Kalau Iya, nggak bisa nggak cetak uang nggak usah kerja lagi. Tapi bisa kan? Nggak bisa. Semalam itu, Nggak bisa. semalam yang segepok itu aku tengok. Kalau bisa cetak uang udah nggak di sini aku. Di Tapi sel. fotonya Di foto sel. aneh. Tapi fotonya foto aneh, bukan pahlawan. Apa aja yang untuk ini, yang untuk printingnya? Kalau untuk printing ya standar advertising lah, kayak Mm-mm. banner gitu. Banner dari besar ke kecil ya, Iya. sampai stiker ya. Stiker. Kalau untuk neon box gitu Bisa. pamflet nama, Bisa. papan bunga. Papan bunga enggak? Enggak, papan bunga enggak. Tapi itu bagian dari itu enggak kalau papan bunga? Termasuk dari ini kan? Di kafe juga enggak? Di cutting ada sih pelajaran. Pelajaran nyucoki papan bunga itu Enggak ada. Enggak ada. Sablon. Cara bikinnya gimana sih itu? Dicucuk memang. Dicucuk lah. Iya. Itu kan ada Salah satu dijahit Iya. pakai jarum. enggak dijahit. Ada tembakannya kan? Enggak, manual. Manual serius pakai tangan. Bodoh kali. Jadi- Ada mesin dah loh. Hah? Yang untuk aku lihatnya di ini orang bikin karpet kan di ini jahitnya pakai mesin itu. Enggak. Jadi bunganya itu ada jarumnya. Oh, ada jarumnya sendiri. Jadi satu bunga Paham. dia kayak satu bunga itu ada jarum. Habis itu medianya itu busa. Oh iya. Jadi tinggal dicucuk-cucuk aja. Cucuk-cucuk aja. Membentuklah suatu apa namanya? Teks. Kadang ada gambar-gambar juga. Nggak susah dong. Nggak susah dong kalau itu. Tinggal di sketsa kan. Ya, kalau kita nggak terbiasa susah juga Susah. lah. Lumayan Asli. capek lah itu. Ada planning di situ nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena Tetap- potensial itu nggak. Di tebing ini ada nggak sih yang bikin-bikin kayak gitu? Banyak lah. Abang kalau ke Tanah Lapang tuh tiap hari ada tuh yang buat. Aku aja yang jalan explore ya mungkin ya. Ada yang buat. Ada di Cucu-cucu tiap hari itu. Tanah Lapang tuh. Cuma nggak tahu di yang pesan siapa. Iya. Cucu aja dia. Apa? Cuma mau ngurus ini aja, nggak ada Ya pengen bikin studio lah kita. studio. Karena belum ada kan. Untuk alat udah proper belum? Untuk alat mungkin bakalan ya pasti bakalan terus bertambah. Terus bertambah ya. Seiring berjalannya project Project. penghasilan disisihkan dikit-dikit gitu. Namanya juga Mm-mm. perintis kan. Perintis. Bukan pewaris. Masuk dia. Ya kan? Iya. Itu lah. asli. Perintis tuh asik ya. Cuma aku lihat kontennya yang bilang itu pewaris. Si anak kecil itu kan. Oh Dia- iya. Dia kaya loh. Privilege-nya banyak. Dia lagi main ini pengusaha-pengusahaan itu. Iya. Untuk yang bilang dari nol ya. Iya. Yang bilang aku berangkat juga dari nol. Kayak ya bedanya kok orang kaya tuh kan gitu, hobinya kan beda. Kalau kita main masa-masaan. Iya. Dia main usaha-usahaan. Udah. Nih 1 miliar Oh, dikasih bapaknya gitu. Gimana cara ngebanginnya disuruh. Dari kecil gitu ya. Iya. Suntuk kali lah. Ngomong kayak gitu dengan jual sarapan pakai Lexus kan why kali menurut aku kan. Betul. Gak relevan ya. Enggak. Gak relevan. Tapi banyak orang yang ke-trigger. Kalau menurutku ya skip aja, nggak relate samamu ya udah skip aja gitu. Nah, sebagai pekerja kreatif ini, kadang-kadang banyak juga kawan-kawan yang bilang kalau mereka itu terhalang dengan restu orang tua gitu kan, karena mungkin orang tuanya nggak teredukasi secara ini, menganggap kalau dunia kreatif itu tidak menghasilkan apa-apa gitu, nggak dapat penghasilan yang oke, maksudnya. Itu siapa yang bilang? Banyak loh, kawan-kawanku banyak yang kerja di Ya. kreatif ini, cuma mereka masih bimbang gitu antara realistis atau mengikuti passion mereka gitu di dunia kreatif. Nah, menurut abang, semenjamin itu nggak sih untuk kehidupan? Berarti disepelekan ya? Iya, Ya, asli betul lah, dipandang sebelah disepelekan, mata. karena Iya. belum tahu. Iya. Dan di orang tuanya loh, yang kalau kita bilang orang tua itu sebagai inti dari ini kan, inti dari tujuan hidup kita lah kita bilang. Tapi sebenarnya tergantung orang tua ya. Iya. Tergantung daerah juga, tergantung tempat. Kalau mungkin kalau dia di kota-kota mungkin udah tahu lah. Mm-mm. Gaji editor itu mahal. Betul, asli. Gaji graphic design itu mahal. Iya. Cuma kalau untuk cara untuk apa tadi? Untuk ngeyakinin ya. Ngeyakinin.
Ya buktiin aja kalau kita aja. bisa gitu. Ya so far pun aku hidup 10 tahun nih Iya, kan dari iya, tamat. iya. Ya di situ-situ aja kok, nggak jauh-jauh. Iya. Ya sampai sekarang masih bisa hidup kok. Karena kadang-kadang orang malas gamblingnya di sini bang, maksudnya mereka lebih memilih hal yang realistis gitu. Ya memang realistis itu perlu kalau Iya. ibaratnya kalau memang belum bisa ya kerja dulu, kerja yang lain. Betul. Sambil kita, tapi jangan ditinggalin gitu. Untuk Kita menghidupi tetap, itu ya. mungkin bisa jadi side job dulu Betul, kan. betul. Gitu udah proper baru nanti resign dari kerjaan, Iya, serius di situ. Banyak yang gitu sih. Cuma kalau abang ini dari awal memang udah Memang gambling dari situ. memang udah gambling gitu ya. Memang dari situ. Dan terbukti hidup ya sampai sekarang ya. Bisa Iya. ngerokok, Bisa ngerokok, bisa iya, jalan, Iya. Bisa jajan. dan semua sesuatu ya. Jajan apa nih? Jajan apa lah, kerupuk, ciki. Ayam ya. Iya. Dan kalau apa tadi? Dan kalau semua sesuatu itu kalau kita seriusin pasti ada hasilnya. Asli. Berarti mungkin edukasi orang-orang tua aja ya, tergantung daerah, tergantung background juga ya. Iya, tergantung background. Tergantung background mereka. Karena ada kawanku yang sekarang udah nikah dia, sebaya kita juga. Dia berbakat di ngedit. Cuma sekarang lebih milih kerja sebagai waiters di coffee shop. Kenapa? Dengan gaji nggak ya standar standar tempatku lah. UMR kita bilang UMR nggak UMR juga. Mungkin gini ya. Namanya kita ngedit itu kan butuh device. Mungkin. Mungkin dia kerja tuh untuk ngumpulin untuk beli device. Iya. Mungkin ya. Ya. Bisa jadi, cuma milih nikah dia. Ya udah untuk istri lah. Apa Sayang lagi? lah. Iya. Sayang. Iya. Bakat. Karena kerja menurutku ya kerja yang enak itu ya kerja yang sesuai passion. Ibaratnya Iya. kok Setuju kayak aku. ngejalani hobi tapi dapat duit gitu. Iya. Tapi hobi, aku termakan ini loh, omongan-omongan motivator di sosmed-sosmed gitu. Katanya kalau hobi kalau dijalanin terus-menerus jenuh juga gitu. Kayak mana sih cara menghandle kejenuhan itu gitu? Ya cari hobi lain. Maksudnya hobi kita yang Ya, pertama ini paham. udah jadi Maksudnya kerjaan. gini loh. Ya ketika hobi kok jadi kerjaan, berarti kan kok kehilangan hobimu gitu kan. Iya. Ya cari hobi lain. Cuma mungkin nggak sih kehilangan hobi itu? Apakah nggak semenyenangkan itu kerja dengan hobi gitu? Kenapa orang ngeluhnya di situ? Mungkin kau aja sih yang maruk ngambil banyak kerjaan ya, padahal bisa nyantai-nyantai kerjanya. Betul. Gajimu cukup juga sih dengan proyek yang minimal itu maksudnya. Kalau aku sih memang ngedesain hobi kan. Memang udah dari kecil dulu suka gambar gitu. Jadi ya udah kayak kalau bosen ya cari hobi lain. Kadang aku motoran, gabung anak klub gitu-gitu, kadang olahraga. Oh, ada klub abang berarti? Klub Ada dulu apa? tapi. Vespa? Enggak. Motor apa? Motor besar? Motor klasik gitu. Klasik? Apa tuh klasik? Astrea? Iya. Astrea, betul CB, Astrea. CB 100. Oh, kayak Dilan Yoi. gitu ya. Pakai jaket ini juga, jaket Lee enggak? Kemarin tuh pakai jaket koperasi ya. Jadi kayak orang pos ya. Datang itu, "Ayo Bang, belum ada Bang." Besok lah Bang gitu. Macam orang koperasi ya. Karena dengan hobi yang lain mungkin bisa peralihan ya. Bisa. Peralihan sejenak dari kejenuhan itu ya. Betul. Nah. Memang pasti ada titik jenuh. Tapi kesenangannya kan nggak berkurang. Nggak berkurang kan sama sekali. Mungkin itu orang yang stuck. Mungkin Karena nih ya. misalnya dia hobi Setuju. ngedesain. Ya. Ya udah dia desain aja. Mm-mm. Kalau kayak aku kan aku terus mencari sesuatu yang lain tapi nggak Iya. jauh-jauh dari situ. Oh, paham. Makanya kayak ini transaksi ke Paham. konten. Ya. Itu transaksi belajar videografi, Iya. bayar fotografi gitu kan. Oh, berarti yang membuat passion atau kerjaan kita yang sesuai dengan passion ini lebih menarik adalah rasa ingin tahu. Iya. Curiosity itu yang dipertahankan Iya, gitu. betul. Dan keinginan untuk bertumbuh dan belajar ya. Iya, jadi nggak monoton di situ aja. Ya, kalau memang skill kita di desain ya improve lah sedikit. Bisa ngedit video, Iya. bisa apa, bisa nerbangin drone misalnya. Bisa jaga parkir. Bisa parkir sambil parkur. Bisa.
Lucu anjir. Dinilai anjing. Sampai kali. Memang anak stand up nih lucu-lucu ya. Berhenti aku resign. Aku resign stand up. Apa gak pernah kepengen stand up gitu? Kenapa Risa? Gak pernah pengen stand up gitu? Jarang open mic. Udah jarang open mic. Pengen, cuma karena kemaluanku besar. Wow, sama kali kemaluan. Tapi kan untuk dunia kreatif penting itu. Penting memang, Sangat penting lah. penting. Apalagi persona branding ya Abang bilang tadi. Iya betul. Cuma karena emang dari dulu ngedesain tuh kan orang di balik layar. Iya. Jadi jarang berinteraksi. Iya. Masih ke bawah lah Iya, sampai betul, sekarang. betul. Pemahamannya di situ ya. Stigmanya di situ ya. Mungkin ya. Ya udah kerja di balik layar aja. Toh otomatis kalau karyaku bagus atau desainku bagus ya dipakai juga. Iya. Cuma menurut Abang untuk kerja di dunia kreatif ini personal branding itu sepenting itu enggak? Penting kali. Sekarang lagi ya. Sekarang Bukan cuma di pelaku usahanya ya. iya. Di orang yang kreatifnya sendiri. Iya, ibaratnya gini. Kalaupun kita jago apapun itu, jago ngedesain atau jago editing, Iya. tapi kita nggak kasih tahu ke orang, Iya. ya orang nggak tahu. Betul Betul kan? Nggak tahu kita jago ya kan. Ada orang yang skillnya biasa-biasa aja, tapi dia lebih pede. Asli. Orang lebih banyak yang tahu ya, jadi lebih banyak yang pakai dia gitu. Betul paham. Karena kan kita kerja itu yang kita jual jasa, jadi personal branding itu ya sangat perlu lah. Menurutku personal branding sekarang udah dipakai di mana-mana kan. Di semua profesi ya kayaknya. Iya. Iya kan? Personal branding itu kan. Tukang parkir pun ada sekarang yang personal branding kok. Ada kan? Buat konten parkir, tutorial. Iya. Atau tutorial sembunyi. Aku sampai sekarang tuh masih heran gitu. Kenapa? Tukang parkir tuh munculnya dari mana gitu. Karena kalau kita parkir kan dia nggak ada nih. Gitu pas kita mau keluar, Ada. tiba-tiba ada aja yang nyemprit tuh. Prit ya. Iya. Padahal dia masih jauh lagi sana. Lari dia. Menjunjuk lari. Wow. Mau nggak kasihan ya kan. Udah Kalau aku lari, bayang Jalan Tamrin ya. Kita udah Tamrin. di lampu merah ini. Iya, betul. Dia dari ujung simpang itu. Simpang masuk pasar apa namanya? Pasar kain itu. Iya, di Dari ujungnya situ. tuh. Dari situ Prit. Pakai toa dia ngeprintnya. Separah itu ya. Banyak juga orang yang ngeluh tentang ini sih. Jalan Tamrin banyak kali parkirnya. Di mana? Jalan Tamrin. Tamrin. Heeh. Ramai kali tukang parkir. Kadang-kadang ada yang pakai rompi, kadang-kadang ada yang enggak. Banyak yang parkir ilegal. Oh iya. Rata-rata. Tapi ada yang enggak ilegal rupanya parkir. Ada. Kalau ada pelangnya itu dia nggak ilegal. Oh gitu. Kan ada pelang parkir loh. Tapi ada kok Abang gabung selain gabung komunitas motor, komunitas parkir juga berarti. Kebetulan aku kalau siang parkir. Siang parkir. Tapi parkir itu kayaknya ada kementerian sendiri ya harusnya ya. Harusnya dibuat ya. Kenapa gitu? Ada kantornya sendiri, kantor parkir gitu. Jadi orangnya kita tahu kayak mana gitu. Tahu kemana difungsikan uangnya gitu. Kan masuk ke disub. Iya, masuk ke disub orang itu. Iyalah. Di bawah disub Iyalah. rupanya. Kalau yang ilegal ini berarti nggak koalisi sama disub. Enggak, kalau yang ilegal dia koalisinya sama Soto. Enggak sub dia Soto. Jadi di Soto. Disub. Lucu kali ya Bang ini. Bisa ya. Bisa. Kita parkir koalisi disub. Nah, mereka dapat gaji juga nggak? Dapat. Dapat. Jadi Tergantung persenan. Berarti yang ada setoran dia. oh ada setoran. Kayak preman berarti disub. Enggak. Aku lihat di sinetron kayak gitu kan. Setoran, Anak-anak disuruh iya. ini adanya nyetor. Iya, setoran misalnya limpul nih. Mm-mm. Ya udah sisanya untuk mereka. Oh gitu. Iya. Nggak terlalu tinggi juga ya setoran untuk disubnya. Oh baru tahu insight baru nih. Parkir tunduk ke disub. Nggak tahu mau jadi tukang parkir. Berarti yang bersih jalan juga gitu. Yang bersih jalan enggak, yang bersih jalan digaji. Oh yang bersih, tapi tunduknya ke disub juga. Enggak dong. Yang bersih jalan itu kan dinas apa? Dinas kebersihan. Dinas kebersihan. Oh, iya? Dinas kebersihan dan lingkungan hidup. Disub cuma untuk Disub? parkir. Enggak lah. Ya jalan, parkir itu Oh iya.
termasuk tata parkir itu ya. Iya. Berarti mereka harus profesional lah tukang parkir ini berarti. Kan profesional. Nggak boleh asal-asalan mereka. Nggak secara tiup fluid harus bagus itu, harus tertata. Tukang parkir tuh ada SK-nya. Ada SK-nya. Oh, paham aku. Ada pelatihannya juga berarti. Ada. SK-nya ngambilnya di Swedia itu. Di Swedia. Mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Mungkin ada sebelum kita closing ada yang mau dipromosikan lagi ya. Bagi kawan-kawan yang mungkin pengen nge-branding usahanya atau masih mau startup belum ada apa-apa nih, kita juga bisa bantu. Kalau mau sharing-sharing juga boleh. Kita ada free konsultasi di Creative Project itu. Yeah. Berarti sistemnya sebelum orang itu fixkan dulu bahwa mau pakai jasa Creative Project ini, mereka bisa konsul dulu. Boleh. Anggaran berapa yang harus dikeluarkan gitu. Oh, berarti jadi kan ada orang yang dia tahu mau buat apa, cuma dia brandingnya nggak tahu. Oh, paham. Kita bisa ngebantu. Oh, gitu. Misalnya dari pembuatan logonya. Terus dari ini brand arahnya mau kemana, marketplace-nya mau kemana, target marketnya mau kemana, akan dibantu. Kita bantu. Dari visualnya kita bantu. Ada biaya nggak untuk konsultasinya sendiri? Ada biaya nggak? Konsultasinya nggak ada. Free ya berarti ya. Berarti bisa aja dong orang itu udah konsultasi terus dipakai ide-idenya. Gimana? Terus idenya dijalankan sendiri, nggak dipakai jasa kalian? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wes, keren kali. Itu hitung-hitung untuk ini ya, untuk membuat masyarakat lebih aware ya. Iya. Apalagi pelaku-pelaku usaha ini ya. Ya, hitung-hitung. Ya. Apa namanya? Pahala jariah. Amal jariah. Amal jariah. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Karena aku mikirnya awalnya tadi mungkin orang itu pas nge-DM Creative Project langsung milih red card, langsung dapat proyeknya gitu. Ya kita harus tahu juga ada berapa konten, misalnya 50 konten, harganya segini. Ya udah kalian kelola aja. Kalau diklik yang bagian 50 konten itu udah dapat harganya, dapat deskripsinya gitu. Enggak usah konsul lagi maksudnya. Enggak, itu pasti wajib banget. Kalau karena kita harus tahu juga betul permasalahannya gimana, background usahanya gimana ya, betul. Background perusahaannya. Kebutuhannya apa kan beda-beda orang. Karena kemarin tuh ada juga sih aku yang nge-click dari nol. Kayak usahanya tuh memang betul-betul dari nol. Iya dari nol. Tokonya pun belum ada. Enggak, maksudnya gini loh. Dia ada uang. Aku ada uang cepet. Aku ada uang cepet. Enggak, maksudnya dia ada modal. Terus aku pengen buka coffee shop. Gitu loh. Oh, bisa dibantu dari pembuatan usaha. Bisa. Ngeri kali. Jadi kerjasamanya tuh nanti ya brandingannya dari kita, paham. sosmednya dari kita. Iya. Terus kalau kau butuh cetak-cetak sama kita. Oh, gitu. paham. Jadi ya bergabung jadi mitra lah. Ya paham. Cuma kalau untuk untung dan rugi tergantung dia kan. Itu maaf kami nggak ikut campur. Ya, kalau untuk promosi oke. Kalau untuk profit mungkin mudah-mudahan terbantu lah. Pandai lah ada besar kok. Kalau untuk alat-alat promosi bisa kami sediakan gitu. Konsultasi untuk branding bisa. Karena untuk kadang kan bingung kan nyari di mana. Sebenarnya buat sendiri bisa. Cuma kan nggak proper, nggak profesional kelihatannya. Karena ya menurutku branding itu cerminan dari perusahaan. Iya. Jadi kalau brandingannya bagus, image di orang-orang itu perusahaan ini bagus. Iya. Cuma sebelum branding produknya harus bagus dulu. Jangan gila-gila aku branding. Terus protes sama yang brandingnya kan, kenapa nggak laku? Produkmu, iya. Kok jual? Mau di branding apapun produkmu cacat. Itu siapapun yang nggak branding nggak bakalan bisa. Emang itu, tapi itu betul sih. Iya kan? Karena kita udah berhasil nih bawa orang untuk datang ke tempat dia. Iya. Ya, ternyata kualitas produknya tuh belum layak. Mengecewakan ya, betul. Jadi ya udah satu kali aja orang datang gitu. Betul. Kapok lah kita bilang. Ya.
Jadi memang harus barengin lah produk sama Branding. itu harus Ya. bagus. Ya. Jangan hanya mengandalkan promosinya Ya, dan aja. kebalikannya produk kok bagus tapi banyak orang yang nggak Iya, tahu, betul, sama aja betul, kan. betul. Mm-mm. Jadi memang harus bersama lah itu. Iya, iya. Branding. Kalau branding ya berhubungannya sama public speaking juga. Enggak terlalu ngaruh ya public speaking. Public speaking. Heeh. Maksudnya? Enggak. Kalau untuk branding ya, kalau untuk yang jualan pure online ya, kan sekarang ada TikTok Live, TikTok apa gitu, kan butuh yang namanya public speaking di situ. Iya. Di situ ada di konsultasi nggak untuk berapa kali live-nya misalnya usahanya, Kalau itu kalau ada medianya gitu. bisa aja. Ya, Bisa aja kalau dia mau. mungkin ya bisa kerana itu ya. Di live TikTok misalnya Bapak ini harus rutin untuk seminggu berapa kali, 2 kali untuk live TikTok, dibarengi dengan promosi-promosi ini supaya akunnya lebih hidup gitu kan. Iya, betul. Berarti termasuk layanan itu konsultasinya enggak? Belum di situ. Belum di situ. Belum serinci itu berarti. Belum. Ya, sekian dulu Iya, masuk kawan-kawan. angin aku. Sekian dulu kawan-kawan. Kalau ada yang kalian yang buka usaha mungkin mau promosikan, bisa langsung DM ke @creativeproject.id Yoi, atau ke @maulanapadil. Ya, akun pribadinya boleh. di follow juga boleh. Di follow, jangan lupa di follow, di subscribe. Di YouTube ada nggak? Berarti akun sosial medianya cuma Instagram, TikTok ada. TikTok creativeproject.id juga. Iya. @creativeproject.id. Kemudian jangan lupa juga untuk kalian follow akun Aksara Taksa dan Serupa Podcast supaya kalian nggak ketinggalan episode-episode menarik dari podcast ini. Jangan lupa juga dibeli buku Selama Sunyi Masih Menyala. Di situ ada portofolio dari Creative Project ini, yaitu pembatas bukunya. Wow. Mantap sekali cetakannya, mantap sekali. Tapi jangan di post ya. Tapi jangan di-post. Apa sih udah Aman ya. Oh, pantas nggak mau besar lagi. Gara-gara nggak itu ada, belum ada proyek lain, sabar, masih dipakai kok jasanya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat merenung dan selamat menyala.